Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam Bincang Hari ini, edisi Kamis 12 November 2020. Dan tentu saja pemirsa, hari ini Hani juga tidak sendiri karena Hani kedatangan narasumber. Nanti Hani akan perkenalkan siapa narasumbernya. Namun terlebih dahulu Hani ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui www.sultantv.co atau jika Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan luar biasa spesial juga hari ini pemirsa, kami kedatangan narasumber. Tentu saja kita hari ini akan bahas tema yang cukup menarik, Hari Bangunan Nasional. Bagaimana kondisi pembangunan di Banten yang kita ketahui memang kemarin, tepatnya pada hari Rabu 11 November itu diperingati Hari Pembangunan Nasional, dan juga 11 November ini dapat dipahami katanya sebagai simbol yang kokoh dan juga di mana terdiri dari 4 angka, yakni angka 4 dan juga 1, di mana bangunan yang kokoh setidaknya berisi atas 4 pilar yang kokoh tersebut. Nah, kemudian juga pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yakni aspek politik, ekonomi, dan juga sosial serta budaya. Lalu gimana sih proses pembangunan Provinsi Banten sendiri, kemudian di hari bangunan nasional ini seperti apa harapannya, kemudian juga apa harus dititik beratkan, kemudian juga gimana kondisi pembangunan di Banten. Kita akan simak dan juga kupas tuntas tentu saja hari ini bersama narasumber kami. Sudah hadir di studio Sultan TV, sudah ada Bapak Robi Cahyadi STMT dari Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah Mbak Ani. Sehat ya? Sehat. Luar biasa. Nah, walaupun memang di situasi pandemi juga tetap semangat ya Pak ya? Iya, harus semangat. Harus ya. Oke, terima kasih Pak sebelumnya yang ucapkan sudah hadir di sini. Ya, sama-sama. Mewakili juga dari Dinas PUPR untuk mungkin sharing dan juga berbincang dengan pemirsa Sultan TV di rumah Pak. Ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Oke, ya. selain itu juga nih pemirsa, untuk pemirsa Sultan TV di rumah nih, barangkali yang ingin menonton siaran kami bisa langsung tonton di www.sultantv.co, dan juga bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan juga jangan lupa untuk yang ingin bertanya langsung atau berkomentar juga bisa langsung di live chat YouTube kami di @sultantv.co. Hari ini Hani dengan Pak Robi. Hani panggilnya anaknya Pak Robi atau siapa nih Pak? Pak Robi aja. Pak Robi aja, biasa dipanggil Pak Robi Pak ya. Iya. Oke, nah ini Pak Robi, kita akan bahas santai aja sih seputar Hari Bangunan Nasional dan juga gimana sih kondisi pembangunan di Banten. Namun sebelum itu Pak Robi mungkin sapa-sapa pemirsa Sultan TV di rumah terlebih dahulu. Di sebelah sini Pak, silakan. Selamat pagi para pemirsa Sultan TV di mana saja berada. Salam kenal dari saya Robi Cahyadi, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten. Mudah-mudahan diskusi kita pagi ini memberikan sedikit lebih banyak informasi pencerahan mengenai program-program pembangunan khususnya bidang PUPR di Provinsi Banten. Baik, oke. Terima kasih Pak. Kita baru pertama kali bertemu dan juga Bapak juga baru pertama kali ke Sultan TV, benar ya? Iya, betul. Benar. Pengalaman Terima pertama. kasih. Pengalaman pertama juga, ini juga dengan pemirsa Sultan TV. Tentu saja kita sambil berbincang, mungkin di rumah juga nih yang sambil minum kopi atau juga minum teh, atau mungkin yang masih work from home atau juga yang masih work from office, ini sambil bisa langsung tonton siaran kami di YouTube kami di @sultantv.co. Bapak, kan kita baru pertama ketemu dan juga baru kesini nih Bapak. Ya. Bisa diceritakan terlebih dahulu Pak, mungkin keseharian Bapak dan juga kesibukan Pak Robi nih selaku sekretaris di Dinas PUPR, seperti apa sih Pak kesibukannya? Ya, memang semenjak adanya pembatasan setelah pandemi ini, memang kan di awal-awal penerapan WFH agak ini ya, kita karena semua baru mengalami ini nih, COVID ini kan. Tapi belakangan ini sudah sebulan 2 bulan mungkin kelihatan sudah mulai agak normal, walaupun penerapan WFH masih diberlakukan. Okay. Jadi kami di Dinas PUPR, saya sendiri memang di periode APBD perubahan ini juga sudah mulai melakukan kembali kegiatan-kegiatan khususnya untuk program-program pembangunan infrastruktur jalan dan pengairan. Memang sempat Maret itu stuck gitu, Iya. Sampai dengan bulan Juli Agustus kemarin. Kemudian saat ini memang ada anggaran tambahan untuk kita bisa lanjutkan kembali program. Jadi ya kami sekarang ini sudah mulai ini lagi nih, Gencar lagi ya? Ya, gencar Oke. lagi mengejar ketertinggalan gitu.
Karena memang dampak pandemi juga ya Pak ya? Iya. Kayaknya semua lini sektor gitu, nggak cuma Oh. di Dinas PUPR, tapi Iya, semuanya iya. juga nih pemirsa. Nah ini kan Bapak berarti tapi kalau sekarang nih masih ke kantor setiap hari atau gimana nih? Atau memang masih work from home atau seperti apa? Ya, kebijakan dari Bapak Gubernur memang masih ada pembagian work from home dan work from office gitu ya. Hanya kita work from home itu kan kita tetap bekerja di rumah dan standby. Iya. Sewaktu-waktu kita dibutuhkan kita hadir. Hanya tetap kita memperlakukan protokol Kesehatan. ya, jaga jarak gitu kan, cuci tangan. Satu lagi apa tuh? Menjaga 3M. jarak, mencuci tangan, memakai masker. Memakai Pak. masker, Itu facial ya. harus ini juga pemirsa. Kemarin tadi juga Bapak Robi datang ke sini juga menggunakan masker Pak ya. Kita juga sudah insya Allah hari ini social distancing lah ya. Kemudian Ya. juga menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Dan juga ini pakai facial juga nih, kita salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID. Tapi di kantor juga ini selalu penerapan protokol kesehatan juga Pak ya. Ya, selalu diterapkan Selalu. karena ini pandeminya belum berakhir. Masih kita Masih itu juga sih Pak ya, karena pandemi belum berakhir ya, gimana pun mau caranya harus kita upayakan yang terbaik gitu kan, Iya. untuk di masa-masa kayak gini gitu ya. Ya, jadi pandemi atau WFH bukan berarti kita diem juga kan. That's Ya, kami right. juga dari Dinas PUPR tetap berusaha untuk menjalankan program-program lah. Walaupun anggarannya kemarin terkena optimasi, tetap kami prioritaskan mempertahankan kondisi jalan seperti itu. Baik. Nah ini juga pemirsa, kita akan bahas tema yang menarik juga, ini tentang mungkin Hari Bangunan Nasional atau tepatnya kemarin pada hari Rabu, dan gimana sih kondisi pembangunan di Banten. Kita akan ulik itu gimana kondisi pembangunan di Banten sendiri. Namun sebelumnya juga pemirsa, tadi juga sudah diketahui bahwa dari Pak Robi sendiri dari Dinas PUPR ini, dari sekretarisnya tadi juga dikatakan bahwa memang kesehariannya sibuk juga, mungkin di sela-sela kesibukan juga sudah menyempatkan hadir ke sini. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir juga. Terima kasih. Kita akan sharing juga mengenai tema-tema yang sudah kita sebutkan tadi, dan tentu saja nih Pak mengenai momen Hari Bangunan Nasional atau katakanlah Hari Bangunan Indonesia ya Pak ya. Ini kan dulunya dideklarasikan pada tahun 2014 nih pemirsa kalau nggak salah di Hotel Mulia Senayan di Jakarta nih. Nah pada kesempatan itu juga hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono serta ratusan pelaku industri juga, kontraksi, jasa kontraksi serta peneliti dan juga akademisi juga. Nah melihat kondisi hari ini Pak, apa nih yang ingin disampaikan di momen Hari Bangunan Nasional pada Rabu kemarin Pak kira-kira? Jadi dalam rangka Hari Bangunan Nasional ini, ya mari kita terus untuk berusaha meningkatkan gitu ya, peran serta kita dalam rangka mendukung dan memajukan infrastruktur di Banten khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Jadi kami memang bertekad untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, baik itu pemerataannya maupun dari sisi kualitas dan sisi ketersediaannya gitu. Oke. Ya. Oke. Nah melihat kondisi itu Pak kan di mana Hari Bangunan Nasional itu kan inisiatif dari beberapa tokoh ya dulunya Pak ya. Dan ini juga didukung oleh para industri, kemudian juga praktisi serta sektor konstruksi juga nih pemirsa. Di mana memang itu salah satunya untuk mendorong atau mendukung percepatan pembangunan di provinsi ataupun di beberapa daerah nih. Nah jika melihat kondisi itu Pak, di Banten sendiri khususnya kan Bapak di Dinas PUPR Provinsi Banten juga, melihat kondisi pembangunan di Banten seperti apa Pak kira-kira? Alhamdulillah sebetulnya sudah banyak kemajuan kondisi pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten ini kalau kita bandingkan dari semenjak Provinsi Banten berdiri gitu ya sampai sekarang. Ya dari sisi infrastruktur jalan sebetulnya untuk jalan nasional sendiri tingkat kemantapannya itu sudah mencapai kurang lebih 95%. Itu yang menjadi kewenangan Kementerian PU. 90% dari total panjang sekitar 500 kilo, 550. Jalan nasional yang ada di Provinsi Banten. Kemudian jalan provinsi yang menjadi kewenangan kami dari total panjang 760 km juga sudah dalam kondisi mantap. Secara kondisi ya, itu sudah 98% ini keberhasilan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur serta seluruh tim di Provinsi Banten gitu. Jadi kami sudah menyelesaikan 98% jalan dalam kondisi yang sudah mantap. Artinya
tidak ada lagi jalan lubang, amblas yang rusak seperti itu. Untuk jalan provinsi, tadi untuk nasionalnya 95%. Memang untuk jalan kabupaten sendiri dan kota ada beberapa yang masih capaiannya belum di atas 90%, tapi itu kita terus dorong. Oke, berarti ada beberapa juga kota dan kabupaten yang memang belum maksimal begitu Pak ya? Katakanlah. Ya, memang dari sisi tingkat kemampuan kabupaten kota kan berbeda-beda juga. Baik. Dari 8 kabupaten kota yang ada, ya khususnya di Pandeglang dan Lebak itu masih banyak jalan desa, jalan poros desa yang memang butuh penanganan, masih kondisi rusak. Yang ini gitu Pak Ya. ya. Oke. Nah, melihat kondisi katakanlah tadi sekitar 98% ya Pak ya. 98%. Itu provinsi Pak ya. Untuk jalan provinsi. Di kabupaten kota ya masih ini juga masih terus didorong juga oleh beberapa stakeholder dan juga dinas terkait mungkin. Nah, ini untuk seperti dengan kualitas, kemudian juga biaya, efisiensi, kemudian juga apakah ramah lingkungan atau tidak jalannya, atau memang seperti apa nih kondisinya kalau di Banten Pak kira-kira? Jadi dari aspek kualitas dan kuantitas sebetulnya kalau Mbak Hani muter-muter gitu ya di Banten kemana, sekarang kan sudah banyak ditemui jalan khusus untuk jalan itu banyak dicor. Cor, iya Pak, benar ya. Pak. Jalannya sudah dibeton. Memang sekarang itu untuk jalan-jalan antar kota itu sebagian besar mungkin di atas 90% menggunakan konstruksi cor beton. Oke. Kenapa demikian? Karena memang untuk mengimbangi juga jenis kendaraan yang melewati jalan tersebut, karena kita lihat banyak kendaraan-kendaraan angkutan barang dan lain sebagainya. Juga memang secara umur jalan beton itu memang minimal dia direncanakan 12 tahun, bisa 15 tahun. Umur konstruksinya. Jalannya. Ya, sedangkan untuk jalan aspal ya memang bisa 10 tahun, tapi dia per 3 tahun sekali kita harus lakukan pemeliharaan berkala, pelapisan ulang seperti itu. Jadi dari sisi kualitas sebetulnya sudah cukup banyak perbaikan. Kalau tadi kita lihat jalan-jalan di lapangan sudah dibeton dan dalam kondisi mulus gitu ya. Kemudian dari ketebalannya juga sudah memenuhi standar lah ya gitu. Oke, luar biasa. Ini juga benar sih pemirsa. Ini di beberapa tempat di wilayah maupun kota atau kabupaten. Kalau Hani kan orang kabupaten nih Pak ya. Ini kan Kabupaten Serang di daerah sana. Cuma nggak tahu itu kewenangan siapa, Pemprov kah atau Kabupaten Serang kah atau gimana. Cuma melihat kayaknya kok udah enak nih dulu Hani ngerasa pas SMP nih, zaman SMP tuh kayak ya Allah berantakan. Kebanggaan gitu ya. Iya, apalagi tahun yang lalu Keramat Watu, Waringin Kurung itu Pak. Sekarang udah bagus banget itu di Keramat Watu Waringin Kurung. Udah alhamdulillah tuh beton gitu semua gitu loh Pak. Itu memang juga salah satu ininya Pak ya, apa namanya, pembangunan strategi salah satu strategi kami memang untuk pemilihan konstruksi, karena kan beton itu memang di awal konstruksi investasinya lebih mahal lah, sekitar 1,5 kali dari konstruksi jalan aspal. Oh, lebih besar sekali daripada aspal ya Pak? Tapi dalam jangka panjang dia bisa lebih hemat. Nah, kami juga memang dengan kabupaten kota sering diskusi. Jadi salah satu strategi dalam rangka mengentaskan jalan rusak itu dengan pemilihan jenis konstruksi ini. Ya kan tadi Mbak Hani juga lihat di Keramat Watu itu mungkin sebagian ada jalan kewenangan punya Kabupaten Serang, punya kota. Dan mereka sekarang sudah mulai, ya kami gitu sesama di Dinas PU sudah berusaha untuk memilih konstruksi itu ya konstruksi yang sesuai. Karena beton juga selain untuk bisa menahan beban yang lebih berat, dia juga lebih tahan terhadap kondisi drainase yang kurang baik. Ya kan kalau dulu kan sering banyak kubangan air gitu ya rusak. Nah, si beton ini sebetulnya secara teknis dia mampu lebih menahan terhadap gangguan akibat drainase. Tapi tetap kita berupaya untuk terus menyelesaikan masalah drainase di jalan ini. Oke. Nah, ini juga penasaran ya nih Pak, kilas balik di Banten sendiri pembangunannya seperti apa, kemudian dari tahun ke tahun apakah mengalami peningkatan atau seperti apa? Bahkan yang diketahui tadi di provinsi saja sudah sampai 98% gitu, sudah peningkatannya cukup tajam kan Pak gitu, karena memang sekarang juga terus diupayakan begitu. Nah, ini kalau dari tahun ke tahun seperti apa Pak kondisinya kira-kira? Dari tahun ke tahun cukup besar peningkatannya. Ini terima kasih nih kepada pimpinan kita ya, komitmennya cukup tinggi untuk menyelesaikan infrastruktur. Jadi hal itu dibuktikan selain dengan membaiknya tingkat kondisi jalan maupun infrastruktur yang lain, dibuktikan dari jumlah anggaran yang
yang dialokasikan oke. untuk infrastruktur, khususnya untuk PU. Jadi kami punya catatan bahwa anggaran untuk infrastruktur ini setiap tahun cukup besar. Baik. Mbak, jadi 2019 lalu 1,1 triliun. Kemudian tahun sebelumnya juga di angka 1 triliun. 2020 ini di awal memang mencapai hampir 900 miliar. 2021 tahun depan bahkan lebih besar lagi untuk menyelesaikan. Kita diberikan tanggung jawab anggaran sebesar 2,4 triliun tahun 2021. 2020 ini ada kekhususan karena ada pandemi COVID. Iya. Semula anggaran kami memang dianggarkan sekitar hampir 900, tetapi dalam kemarin itu terkena refocusing anggaran untuk anggarannya sebagian besar dipindahkan untuk penanganan COVID, sehingga kami memang kemarin sempat turun anggaran menjadi 180. Tapi di bulan September ini anggaran perubahan kami ditambah lagi menjadi 380 miliar. Jadi itu untuk menyelesaikan yang ruas-ruas yang dianggap prioritas lah, yang banyak lintas harian rata-ratanya gitu. Jika dilihat dari persentase Pak, persentase per tahunnya peningkatannya berapa persen kira-kira? Peningkatan sebelum tahun 2021 mungkin berkisar di 10-20% gitu ya, tapi tetap angka kami berkisar di 1 triliun sebetulnya. 1 triliun itu untuk penanganan jalan, kemudian irigasi, sungai. Tahun depan naik 150% mungkin. Ya, tahun depan kan insya Allah Pak ya? 2,4 triliun ya, insya Allah sudah dibahas ini, sudah dianggarkan. Nah ini juga penasaran nih Pak, mengenai mungkin dari PUPR di Provinsi Banten sendiri sebenarnya fokusnya itu untuk pembangunan ke arah apa sih Pak? Kami memang di Dinas PUPR punya tanggung jawab tupoksi untuk penanganan penyelenggaraan jalan provinsi, penyelenggaraan jalan provinsi. Jadi yang 760 km tadi. Kemudian untuk menyelenggarakan daerah irigasi. Irigasi yang menjadi kewenangan kami ada 28 daerah irigasi. Kemudian penanganan prasarana sumber daya air yang meliputi sungai, pantai, rawa, situ. Tapi yang menjadi kewenangan kami. Jadi memang infrastruktur ini ada kewenangan-kewenangannya gitu. Khusus gitu Pak ya, ada? Ada kewenangan pusat dengan Kementerian PU. Kalau di provinsi ada kewenangan kami, di kabupaten kota juga ada. Baik, Bupati wali kota. Baik, menarik juga nih pemirsa, kita akan lanjut lagi nanti tentu saja talk show kami hari ini bersama Pak Robi, dan masih banyak sekali pembahasan-pembahasan yang belum kita bahas juga lebih detail lagi nanti. Jangan kemana-mana, kita break terlebih dulu Pak ya. Baik, kita break dulu terus pemirsa Sultan TV, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh ya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting, jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter, lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri.
Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Hani masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Masih dengan Pak Robi hari ini. Pak Robi, tadi kita sudah bahas juga banyak beberapa pembahasan mengenai mungkin kondisi pembangunan di Provinsi Banten sendiri ya Pak ya. Nah, tadi juga melihat tadi juga kita di belakang sempat berbincang mungkin tentang pembangunan di masa yang akan datang atau tahun depan katakanlah ya. Di tahun ini juga sudah banyak terrealisasi. Nah, untuk tahun ini Pak, kira-kira bisa dijelaskan untuk pembangunan yang mungkin sudah direalisasikan dengan angka 98% tersebut di mana saja, kemudian juga apa saja yang sudah direalisasikan kira-kira? Ya, untuk jalan sendiri memang tadi 98% sudah mantap. Jadi jalan kami itu tersisa sekitar 16 km lah yang rusak ya awal tahun kemarin itu. Yaitu di ruas terbesarnya di ruas Cipanas Warung Banten yang menuju kawasan wisata Gunung Luhur. Negeri di atas awan. Iya, nah, Citorek ya? Citorek. Itu jalan provinsi, negeri di atas awan. Nah, memang kemarin terjadi bencana kan di awal tahun Januari. Ada beberapa jembatan yang terkena banjir bandang, hanyut, longsor. Jalannya juga longsor, sehingga memang kerusakan jalan di situ bertambah sekitar 10 kilo gitu. Akibat terkena bencana itu. Kemudian ada beberapa di lokasi lain di Serang, seperti di Parigi Sukamana, yang di Cikande, kemudian di Gunung Sari seperti itu. Sukamana, ada beberapa. Tapi secara panjang tinggal sekitar 16 km lagi. Yang belum di ini? Dari sisi kondisi jalan yang masih rusak. Masih rusak. Artinya gitu ya? Masih bergelombang, masih lubang. Harus, gitu ya. Harus dibenari atau harus di apa sih namanya? Di rehab atau ditingkatkan. Oke, siap. Nah, ini juga Pak, kalau untuk di tahun itu kan tahun sebelumnya atau tahun ini Pak ya? Tahun ini gitu. 2020. Tahun ini 2020. Nah, untuk tahun depan kira-kira apa yang akan direalisasikan Pak? Untuk tahun depan program kita cukup banyak ini. Jadi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur mencanangkan tahun depan itu selain memperbaiki kondisi jalan yang sudah ada, 100% mantap tahun depan itu targetnya. Kemudian kita juga ada pembangunan beberapa flyover. Flyover juga. Jadi flyover itu untuk menunjang aktivitas kota yang semakin berkembang, khususnya di Kota Serang sebagai wajah ibu kota Provinsi Banten. Rencana tahun depan ada pembangunan flyover, ada 2 lokasi. Baik, di mana Pak? Satu lokasi di ruas Pakupaten Palima yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu flyover Bogeg yang melintas di atas tol Tangerang Merak, yang via Polda. Kemudian flyover kereta apinya, jadi itu satu bagian gitu. Ya jadi ada rel kereta api, kita bikin tidak sebidang juga flyover di Bogeg. Kemudian ada jalan tol juga kita buat flyover. Jadi dengan desain yang cukup unik dan akan menjadi ikon diharapkan di Kota Serang, Provinsi Banten. Kemudian satu lagi, mana Pak? Flyover yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU, yaitu di Jalan Sudirman. Jadi dari perempatan Ciceri menuju akses pintu tol Serang Timur kan ada rel kereta api.
Nah, di situ akan dibuat rencananya flyover melintas kereta api namanya flyover Sudirman. Oke. Dalam hal ini memang untuk pembiayanya bekerja sama dengan pemerintah pusat. Jadi kami di provinsi membebaskan lahannya sekitar 1,4 hektar, 14.000 meter persegi. Kemudian dari Kementerian PU akan menindaklanjuti langsung dengan pembangunan Baik. flyovernya. Oke. Oke, luar biasa. Itu untuk agenda tahun depan berarti Pak ya? Tahun depan, Tahun depan. 2021. Oke, nah itu mengenai penyelenggaraan jalan ya Pak, jalan provinsi ya Pak ya. Ya. Nah untuk penyelenggaraan daerah irigasi sendiri seperti apa kondisi tahun ini dan untuk ke depan? Untuk daerah irigasi, memang kami masih punya PR cukup banyak dibandingkan dengan Jalan provinsi. dengan jalan ya, dengan jalan ya. Benar. Jadi masih ada sekitar 30%, 30% lebih daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi yang kondisinya masih Harus dibenahi. dibenahi dalam kondisi rusak itu. Artinya Oke. kondisi rusak ini apakah bendungnya, apa saluran irigasinya sehingga air yang sampai ke sawah-sawah itu kurang maksimal. Kurang maksimal. Tapi sudah 60% sudah kita tangani. Memang strateginya termasuk tahun depan pun untuk penanganan daerah irigasi ini diberikan anggaran yang cukup besar juga. Jadi kita menggunakan strategi penyelesaian per daerah irigasi. Oke. Daerah irigasi ini selesai, tahun depan 2 daerah irigasi, tahun depannya lagi berapa daerah irigasi. Jadi tuntas gitu penanganannya. Oke, untuk intinya ya untuk Ya. apa namanya strategi dan cara-caranya mungkin Pak ya. Ya, Karena ya. sekarang masih katakanlah tadi 30% lagi Ya. untuk penanganan penyelenggaraan 30%. rawa dan bukan irigasi ya Bapak irigasi. untuk sungai dan Rawa pantai pantai ya. serta rawa gimana Pak? Sungai rawa pantai memang untuk kewenangan provinsi sebagian besar ada di wilayah selatan Banten, di Pandeglang dan Lebak. Oke. Itu ada di sungai di wilayah Labuan. Kemudian yang kemarin menjadi prioritas itu yang terkena dampak tsunami di tahun 2018, 18 akhir. Jadi kami ada penanganan pantai, bangunan pemecah ombak di wilayah Tanjung Lesung, di wilayah Sumur. Kemudian ada penanganan normalisasi sungai. Baik. Situ tahun ini kita mulai ya revitalisasi situ di Cipondoh di Tangerang dan Situ Gede. Satu situ di Cigambar di Pandeglang. Kemudian ada penanganan sungai seperti Sungai Cipunten Agung dalam rangka pengendalian banjir. Oke. Jadi daerah-daerah yang rawan banjir ya memang kita lakukan rekayasa engineering seperti peninggian tanggul, kemudian pembersihan sedimen dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti memang sudah direalisasikan dan kalau untuk tahun depan juga ini masih terus diupayakan Terus Pak? berjalan ya, Terus dilanjutkan. berjalan. Oke, baik. Nah ini Pak masih tentang Hari Bangunan Nasional atau Hari Bangunan Indonesia katakanlah. Ini kan biasanya dijadikan momentum nih untuk mengedukasi masyarakat mengenai mungkin bangunan-bangunan bersejarah nih Pak yang ada di Provinsi Banten gitu khususnya. Nah kira-kira jika di Banten sendiri nih Pak bentuk upaya dari Dinas PUPR seperti apa, kemudian juga di Banten sendiri seperti apa nih Pak kondisi untuk masyarakat dalam melestarikan bangunan-bangunan bersejarah? Memang sih kami cukup sedikit bangunan yang berhubungan langsung dengan bangunan bersejarah ya, karena di kami ini Mbak Hani, jadi kami memang tupoksinya tidak menangani bangunan gedung seperti itu. Tetapi kami ada juga sebetulnya untuk menunjang kawasan bersejarah seperti itu. baik. Contoh Banten Lama. Ya. Banten Lama itu kan dengan segala macam bangunan bersejarahnya, ada benteng Surosowan, Sveldik dan lain sebagainya. Kita sudah lakukan dan sudah tuntas. Iya, benar. Akses jalan ke sana kalau Mbak Ani atau pemirsa ke Banten Lama sekarang sudah beton dan sudah lebar ya, ada yang 9 meter. Iya. Terus bisa juga keluar kita lewat Tasikardi, Keramat Watu. Kan itu jalan provinsi juga. Itu sudah dibeton juga. Jadi aksesnya bisa diakses dari Serang maupun dari Keramat Watu. Itu jalan akses sudah cukup baik. Kemudian di sekitar bangunan bersejarah juga kami berikan fasilitas-fasilitas untuk pengunjung seperti trotoar dan lain sebagainya, taman, termasuk di dalam dekat Benteng Surosowan ada revitalisasi kanal Banten Lama. Di kami itu program dari pengairan itu juga memberikan fasilitas-fasilitas untuk
Penunjang masyarakat. penunjang ya. masyarakat dan penunjang bangunan Bangunan sejarahnya. Jadi tersebut. kami penunjang seperti Penunjang itu. gitu ya. Oke. Memang tupoksinya bukan untuk tentang pembangunan Ya. khusus bersejarah atau bangunan apapun, tapi ini tupoksi Bapak kan memang di PUPR seperti tadi katakanlah penyelenggaraan jalan provinsi, kemudian Ya. juga penyelenggaraan irigasi, Dari irigasi, ya. kemudian sungai, pantai dan rawa begitu Pak ya. Ya. Nah, ini juga pemirsa untuk pengetahuan juga untuk masyarakat juga, dan ini juga masih tentang apa namanya pembangunan atau Hari Bangunan Nasional di Indonesia, yang memang diketahui memang menjadi momentum juga nih Pak untuk para kontraktor, kemudian juga para developer, industri bahan bangunan, arsitek dan lain sebagainya. Ini kan terhadap standar bangunan yang berkualitas begitu Pak. Iya, Kemudian juga harus, wajib. bagaimana kualitasnya bagus atau tidak. Nah, melihat kondisi standar bangunan yang berkualitas di Provinsi Banten, menurut Bapak sejauh ini yang memang diketahui atau diteliti dari tahun-tahun sebelumnya, apakah peningkatannya cukup baik segi kualitasnya Pak? Seperti apa kondisinya? Kualitas dalam konstruksi bangunan adalah hal yang wajib sifatnya, nomor satu lah. Setelah keselamatan itu ya. Baik. Jadi dia keselamatan, kemudian kualitas itu tidak bisa ditawar. Jadi Baik. kualitas artinya semua stakeholder, semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan infrastruktur ini dia harus mempertahankan kualitas yang disyaratkan. Baik. Nah, tadi di awal juga sudah disampaikan dari segi kualitas dan kuantitas sudah cukup banyak peningkatan Baik. sebetulnya. Oke. Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Ya. Tetap kita berupaya melakukan inovasi, meningkatkan kualitas sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada gitu. Jadi kalau dulu contoh misalkan membangun jembatan. Dulu mungkin tahun 2000 tahun seperti itu ya. Kita atau di daerah-daerah yang agak pelosok, kita pembangunan jembatan menggunakan cor setempat misalkan, Oke. cor manual. Manual ya Pak ya. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa menggunakan beton-beton pracetak. Jadi kita beli di pabrikan yang cukup sudah tersertifikasi gitu ya, beton prategang dikirim ke lapangan, kemudian baru dirakit itu sebenarnya. Baik, oke. Sehingga dari sisi kualitas semua memang tingkat akurasinya lebih tinggi. Oke. Kualitas contohnya seperti itu Seperti gitu itu ya. Oke, berarti sekarang upaya yang dilakukan dari Dinas PUPR juga untuk peningkatan kualitas, bentuknya berarti mengikuti perkembangan zaman atau seperti apa Pak? Ya, jadi kami mengikuti perkembangan teknologi di lapangan, kemudian juga inovasi terhadap kebutuhan di lokalnya gitu, menyesuaikan. Oke. Karakternya sebetulnya berbeda-beda untuk proyek itu, dia bersifat unik antara satu dengan yang lain, walaupun sebetulnya pembangunannya sama gitu. Contoh di wilayah selatan di Munjul, Cikalu dan Cikesik, di situ tanahnya lempung atau clay gitu ya, atau Tanjung Lesung Sumur. Tanahnya kayak tanah sawah lempung. Kalau musim kering keras, kalau musim hujan dia lembek banget. Lembek. Nah, di situ kita Oh. menyesuaikan teknologi kita gitu. Oke. Menggunakan apa namanya? Perbaikan tanah dasarnya dulu dengan teknologi apakah kimia apa fisik itu. Kemudian baru menerapkan jenis konstruksi yang sesuai. Oke. Jadi jangan sampai juga kita salah penanganan. Baik. Kondisinya begitu kita tangani dengan perekerasan aspal. Oke. Itu malah Akhirnya jadi baru ini beberapa ya. bulan setahun udah rusak kembali. Nah, ini Pak, ini juga nih penasaran juga nih Pak. Ini biasanya nih Pak ya, kalau Hani dengar-dengar kalau orang tetangga nih ngomong nih Pak, kan biasanya kayak ini yang bangun jalan siapa sih? Kota, kabupaten, provinsi, apalagi kalau pembangunan jalannya katakanlah beberapa tahun doang itu sudah rusak nih Iya, Pak. iya. Nih, kayaknya apalagi seperti ini kenapa sih baru juga 5 tahun, baru 3 tahun udah benerin lagi, Iya. rusak lagi, terus cuma ditambal katanya enggak bener-bener dicor Iya, atau memang bener-bener ditingkatkan ya. beton gitu. Itu kondisinya seperti itu kenapa sih Pak? Apakah memang tidak main-main pembangunannya atau seperti apa kondisinya Pak? Iya, memang banyak faktor. Kalau main-main mungkin tidak ya. Jadi umumnya penanganan jalan itu karena itu tadi ada kewenangan-kewenangan pusat, ada provinsi, kabupaten, kota, desa, lingkungan gitu ya. Oke. Dari keterbatasan anggaran gitu. Jadi kita punya 1000 km jalan misalkan. Ya. Tapi anggaran tahun ini hanya cukup per tahunnya misalkan menangani hanya 50 km. Karena biayanya yang cukup mahal. Baik. Atau 100 km. Makanya yang 900 ini hanya diberikan anggaran untuk pemeliharaan saja. Kalau ada lubang ditambal kembali, mempertahankan kondisi aja gitu. Oke. Tapi sebetulnya ruas itu bukan tidak seharusnya tidak dipelihara, diberikan anggaran peningkatan atau pembangunan. Tapi karena anggarannya masih terbatas,
daripada itu rusak berat, dia berusaha mempertahankan aja. Yang penting bisa dilewati oleh kendaraan dan tidak menjadi kondisi kategori rusak berat. Jadi rusak berat itu sama sekali tidak bisa dilewati. Tapi anggaran kita yang cukup per tahun misalkan 100 kilo, tahun ini selesaikan, tahun depan, sehingga mungkin kalau strateginya benar, dia dalam 5-10 tahun tuntas semua. Gitu. Itu yang sudah kita capai 98% itu. Kami juga dulu begitu. Kami dulu punya jalan provinsi 800 kilo, rusaknya 50%-an. Jadi 400 km rusak semua itu. Ya kita dulu melakukan strategi seperti itu. Jadi kalau ada satu ruas jalan, contoh yang Saketi Malingping di Pandeglang ya, kalau mau ke Malingping pasti lewat Saketi, Pasar Saketi itu kan sekarang sudah dicor. Panjang ruasnya 60 kilo, waktu itu tahun 2012, dari 60 kilo yang rusak 45 kilo meter ya. Jadi hampir semua rusak lah. Ditangani 1 tahun 2 km, 3 km. Berapa tahun mau selesai? Nah, mungkin 10 tahun, apa 20 tahun baru selesai. Kalau kita penanganannya seperti, makanya kita rubah strategi. Kita kalau ada kerusakan 50 kilo, kita harus selesaikan 50 kilo itu. Maksimal 2 tahun. Gitu. Jangan berlarut-larut. Ya kalau dia rusaknya 50 kilo, kasih tahun ini 30 kilo, tahun depan 20 kilo. Jadi lebih terasa. Selesai, kita pindah ke ruas lain. Nah, gitu kan? Kita sudah lakukan seperti itu. Banyak ruas-ruas yang sudah selesai, Tanjung Lesung Sumur. Kalau mau jalan-jalan sekarang ke Sumur, jangan lewat apa namanya Cibaliung. Gitu. Lewat mana Pak? Lewat Tanjung Lesung. Tanjung Lesung. Tanjung Lesung ada jalan menyisir pantai ke Sumur. Oh. Ya, itu 28 kilo. Sudah bagus. Tuh pemirsa, bukan main-main atau nggak niat ya Pak ya. Bukan main-main atau nggak niat, tapi emang kondisinya seperti itu gitu Pak ya. Emang harus seperti itu juga Pak ya. Nah, oke Bapak, kita masih ada bahasan di segmen akhir nanti. Kita harus jeda lagi Pak ya. Kita jeda dulu juga pemirsa. Jangan lupa untuk terus tonton di www.sultantv.co. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini masih dengan Pak Robi. Nah, masih membahas tentang mungkin refleksi Hari Bangunan Nasional atau Hari Bangunan Indonesia. Gimana kondisi pembangunan di Banten? Tadi sudah banyak sekali dijelaskan juga, Hani juga ya banyak tahu, ternyata Hani juga baru tahu kalau pembangunan atau mungkin tupoksi dari Dinas PUPR juga di pembangunan jalan Pemprov, kemudian juga irigasi, kemudian juga sungai, rawa dan lain sebagainya seperti itu Pak ya. Kemudian juga sudah banyak juga nih apresiasi juga untuk Dinas PUPR Pak, karena memang sudah berhasil nih tahun ini katanya 98% untuk pembangunan jalan Pak ya. Semoga nanti ke depan juga ini masih terus bisa dilanjutkan dan juga terus bisa lebih baik lagi pastinya Pak. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan nih dari pemirsa Sultan TV di rumah di YouTube, ternyata lumayan banyak nih Pak ya. Mungkin bisa sambil dijawab nih Pak oleh Bapak. Mungkin yang pertama ini ada mengenai dari Pak Sukma katanya, sejarah singkat peringatan Hari Bangunan Indonesia, khususnya di Banten seperti apa Pak nih? Ya di Banten sendiri memang kan Hari Bangunan Nasional itu kan tadi disampaikan digagas Kementerian PUPR. Ya kami merupakan bagian juga dari Kementerian PUPR sendiri, Dinas PUPR ini. Tentu saja program-programnya kita ikut. Jadi tahun ini memang difokuskan untuk melestarikan bangunan sejarah itu kan. Sebetulnya kita sudah lakukan itu. Kami dari Dinas PUPR memang ingin merevitalisasi istilahnya. Merevitalisasi bangunan-bangunan bersejarah yang tadinya mungkin dari sisi aksesnya susah atau terlihat kumuh. Nah, mulai tahun 2018 sudah kita banyak benahi. Contoh seperti di Banten Lama, Tasikardi gitu ya. Kemudian di wilayah-wilayah di Pandeglang juga ada lagi di Serang, Palima ke arah Ciomas pada Rincang, di situ juga ada situs-situs bersejarah kan. Nah itu kami dari sisi itunya berusaha menunjang gitu untuk menunjang untuk infrastruktur di tempat-tempat bersejarah juga Pak ya. Betul ya. Saja. Nah ini juga ada lagi nih Pak, mungkin dari Bapak Endut, edukasi langsung dong Pak ke masyarakat untuk peduli bangunan katanya. Silakan Pak, gimana? Ya, jadi bangunan itu tidak bisa lepas dari keseharian kita ya. Kita beraktivitas pasti berinteraksi dengan bangunan, baik itu bangunan gedung, bangunan jalan, kemudian dan lain sebagainya. Jadi kami berharap memang semua pemangku kepentingan, semua stakeholder termasuk masyarakat itu peduli terhadap bangunan. Baik itu ikut merawat, ikut menjaga penggunaannya dengan benar. Contoh begini, jalan kami sesuai undang-undang itu, jalan provinsi, beban maksimal per sumbunya itu 8 ton. Jadi boleh dilewati oleh kendaraan truk, maksimal dia 21 ton, bobot totalnya. Bobot total di truknya? Bobot totalnya. Nah, kami meminta masyarakat juga ikut peduli. Jembatan, jalan itu kalau dilewati oleh kendaraan yang bobotnya melebihi dari itu, umur rencananya akan cepat habis. Harusnya 15 tahun, dia 7 tahun, 8 tahun rusak kembali. Artinya nanti pemerintah harus mengeluarkan uang kembali cukup besar. Untuk menangani infrastruktur itu, padahal harusnya uang itu bisa digunakan untuk yang lain supaya cepat selesai nih semua jalan-jalan kabupaten, jalan desa gitu. Nah, kami berharap semua pemangku kepentingan mari sama-sama dalam rangka Hari Bangunan Nasional ini ikut menjaga, melestarikan selain bangunan-bangunan bersejarah, semua bangunan yang menjadi fasilitas umum pun mari kita jaga bersama. Gitu ya, baik. Trotoarnya gunakan dengan baik. Kami bangun trotoar loh di Kota Serang, di Tangerang. Trotoar-trotoar untuk pejalan kaki dibuat sedemikian rupa supaya indah. Ayo kita gunakan dengan baik gitu. Ya ini mohon maaf, trotoar kami masih banyak digunakan untuk hal-hal yang bukan untuk kepentingan umum. Digunakan untuk berjualan. Digunakan tidak boleh. Di situ jualan gorengan, minyaknya berceceran dan segala macam. Intinya fasilitas itu digunakan untuk umum, bukan untuk kepentingan pribadi gitu. Nah, ini juga Pak edukasi, selain edukasi tadi, kira-kira untuk membuat masyarakat kali hari ini knowledge masyarakat untuk memelihara bangunan ini secara garis besarnya sadar bangunan atau tidak sih Pak masyarakat sekarang? Ya masih ada yang belum ya, karena kenyataannya kan begitu. Tapi dengan zaman seperti sekarang ini, dengan kecanggihan teknologi, rasa-rasanya informasi-informasi, iklan, ajakan itu
banyak gencar dilakukan juga melalui media-media sosial. Oke. Seperti Instagram. Kami juga di Dinas PUPR memanfaatkan media sosial itu, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Memang masih butuh edukasi. Jadi bukan hanya dari Dinas PU saja dan pemerintah saja nih edukasi ini, harus semua. Semua ya. Semua menyeluruh sektor, bahwa bangunan ini milik bersama. Ayo kita jaga bersama. Gitu iya ya, Pak. kan. Oke. Kalau kotanya indah, jalannya bagus, yang menikmati kita lagi yang kita enak lagi. juga. Kalau Iya, benar, Pak. kotanya kumuh, jalannya rusak, yang rugi kan kita. Kita juga. Gitu. Nah. Ya, ayo gitu. Ayo bareng-bareng Bareng-bareng, bersama-sama nggak ya mungkin Pak kalau ya. dinas Nggak pemerintah saja. cuma satu aja gitu ya, tapi harus dua pihak sama-sama sinergi. Betul, Ya nggak semua sih Pak? Semua pihak gitu tuh, sama-sama Ya. masyarakat, stakeholder, pemerintah. Lebih peduli. Lebih peduli lagi, Ya, bener. pembangunan. Sadar juga, harus sadar tentang bangunan Pak ya. Betul. Jadi Oke. semua bangunan lah, termasuk rumah tinggal kita, Iya. tempat usaha itu, ayo kita bikin yang pertama harus aman. Dari sisi konstruksinya dihitung kalau terkena gempa seperti apa Dan lain itu. sebagainya Memang ada gitu ya. ada ketentuan Ada ketentuannya juga. Oke. Ada lagi nih Pak pertanyaan dari Teh Gina nih Pak. Teh Gina nih katanya, Bapak kadang ganti pimpinan atau gubernur, pembangunan terhenti nih alias apa riren katanya. Gimana riren. kebijakannya Bapak? Jangan Riren. sampai nih ada kepentingan publik katanya gitu. Gimana nih Pak tanggapannya? Ya, bisa dilihat sendiri oleh para pemirsa di Provinsi Banten ini bagaimana Pak Gubernur sangat berkomitmen ya, dalam mengentaskan kerusakan perbaikan infrastruktur. Baik. Banten Lama sudah selesai. Kemudian jalan-jalan provinsi, kalau pemirsa mau ke Anyer dari Palima lewat Ciumas, jalannya sudah beton lebar. Jembatan-jembatan juga dari Saketi ke Malimping sudah selesai semua. Jadi sampai ke pelosok-pelosok dari Pandeglang itu dari Picung, Munjul ke Panimbang, ke Cikesik, Tanjung Lesung Sumur, jalan semua sudah mulus. Oke. Beton loh, sementara itu kan pelosok-pelosok, Pelosok-pelosok termasuk di menuju negeri di atas awan, Cipanas Warung Banten. Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan. Kemarin sudah selesai, sudah mencapai lokasi wisata negeri di atas awan. Hanya ya kemarin kita tidak kehendaki bersama terjadi bencana di awal tahun kan. Tapi tahun depan kami selesaikan itu. Kerusakan-kerusakan akibat bencana di 2021 itu kita programkan kembali sehingga akhir 2021 memang tuntas. Tuntas ya, selesai. Jadi komitmen pimpinan saya rasa cukup tinggi dalam hal ini. Tadi disampaikan Mbak Walaupun Gina. Mbak Gina, walaupun ini berganti misalnya, tetap terus dilanjutkan kan. Kita Oke. pemerintah ada program namanya rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah. Oke. Ya informasi juga ini tahun depan itu Pak Gubernur dan Pak Wakil di Provinsi Banten ini mencanangkan pembangunan jalan baru. Oke. Jadi setelah jalan-jalan provinsi selesai, kita untuk pengembangan kawasan harus membuka akses baru Ada jalan gitu. baru. Oh. Jadi ada area-area yang tidak terakses oleh jalan harus dibuka. Ada 3 ruas yang menjadi target utama tahun depan. Oke, di mana Pak? Pertama Cikesal Boru. Jadi kalau pemirsa lihat di media di berita, kan kita ada jembatan, ada jalan tol baru nih, Iya. tol Serang Panimbang ya. Iya. Tol Serang Panimbang itu dari kilometer 64 tuh belok. Itu pintu tol pertamanya keluar di daerah Cikesal. Oh. Dari Cikesal oleh Pemprov Banten tahun depan akan ditarik jalan ke KP daerah sini, daerah sekitar RSUD ini sepanjang 10,5 km. Oke. Nah itu jadi dengan jalan nanti lebar 4 lajur dengan lebar ROW 25 meter akan dibangun jalan oleh provinsi. Sehingga masyarakat yang dari sekitar Curug, Pandeglang, Palima yang mau menuju ke Jakarta Tangerang tidak perlu lagi masuk ke kota ke Serang Timur. Dia cukup masuk jalan Cikesal Boru nanti masuk tol Serang Panimbang. Oh. Langsung. Jadi kita memecah juga. Serang Timur udah macet banget kan, udah krodit. Iya, udah macet banget. Kita geser sebagian Ke ke itu. jalan baru ini Cikesal Boru. Oke. Kemudian untuk menangani kemacetan Pasar Baros juga Iya Pak, itu Pak Gubernur juga terus mendorong untuk selesai tahun depan pelebaran di Pasar Barosnya sendiri. Kemudian kita bikin jalan lingkar Baros namanya, jalan baru Jalan baru, oke. dari sekitar Sport Center keluar nanti sekitar Duren itu ya kalau tidak salah sekitar panjang 4,5 km. Jadi jalan baru melingkari Pasar Baros. Baik. Satu lagi jalan baru di daerah Banten Lama, jadi namanya Banten Lama Tonjong. Itu Belum terakses juga tapi. jadi itu tujuannya untuk memindahkan kendaraan-kendaraan yang tidak menuju ke tempat wisata seperti truk,
angkutan batu itu tidak perlu lagi masuk ke Banten Lama. Oh iya, biar nggak macet ya Pak. Bener, Iya. Pak. Ini suka Dia kan banyak. masuk kan ke dalam biasanya Iya, kan, bener, truk-truk Pak. itu kan, jadi tempat wisata kok banyak truk-truk Iya. batu, truk pasir. Heeh. Oh, Jadi nanti ada jalan pengalih dia. ada. Oh. Ya, itu dengan panjang 1,5 kilo, lebarnya RW 50 meter. Luar biasa. Itu 3 Ya. itu ya Pak ya? 3 itu. Semua jadi nanti dengan dibukanya jalan baru ini, insya Allah kan kawasan kota makin berkembang, gitu kan. Akses masyarakat lebih cepat. Nah itu juga, yang kita oke. kita kejar, kita targetkan. Oke, luar biasa pemirsa, ternyata ini udah ada dicanangkan juga ya Pak ya, membuka Betul. jalan baru gitu, tidak Ya. hanya perbaikan ataupun iniin jalan yang lama, Ya, yang rusak, tapi harus yang membuka jalan jalan baru baru, juga ya. harus Mohon ya Pak ya. doanya ini. Karena emang iya, semoga nih terrealisasi dan juga berjalan dengan lancar Pak pastinya. Masih ada juga nih pemirsa yang ingin bertanya, ada juga nih dari Pak Aep nih katanya Pak, dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan teknologi sekarang, baik informasi maupun arsitektur di Banten nih Pak, itu bisa mempengaruhi bangunan sejarah atau tidak? Ya, pasti ya. Mm-mm. Mau tidak mau kan, Iya, benar, teknologi itu udah Udah keseharian kita ya. Keseharian banget Pak. Bangunan sejarah mungkin dalam hal ini setahu saya sih tidak boleh dirubah ya, bangunan harus Iya begitu. benar Pak, harus begitu. Tetapi memang tadi dalam apa ya, dalam realisasi untuk penunjangnya, kemudian bagaimana itu bisa dilestarikan, itu pasti menggunakan akses teknologi lah, Iya. pelestariannya dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ya, teknologi ini tidak bisa lepas dari Peran. dari bangunan sendiri, sendiri. dari Oh, konstruksi. Jadi dia bangunannya. saling berkaitan lah. Oke. Jadi apakah itu bangunan bersejarah atau bangunan, pasti dia akan selalu terkait. Oke, ini juga sebenarnya masih ada banyak beberapa pertanyaan nih Pak. Cuma Iya, iya. kayaknya waktu nggak cukup nih Pak ya. Iya. Boleh mungkin nanti Kapan-kapan lagi ya, dijadwalkan lagi. barangkali nanti atau siapa tahu nanti bisa datang lagi ke sini kan Pak, ke Sultan TV bisa sharing lagi nanti Iya. Insya Allah Pak ya. Semoga ada isu lain misalnya atau tema lain nanti bisa Iya. sampai juga ke sini. Nah Bapak, sebelum menutup mungkin karena tadi udah diminta katanya closing nih 2 menit lagi katanya. Closing 2 menit lagi tuh sama kameramen. Nah Pak, terakhir 2 pertanyaan lagi terakhir, mungkin harapannya ke depan Pak, kira-kira seperti apa nih dari Dinas PUPR mungkin terkait tema kita hari ini, harapannya ke depan seperti apa? Yang jelas harapan kami ingin seluruh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan bisa saling mendukung lah dalam rangka membangun infrastruktur di Provinsi Banten ini. Jadi kami, pemerintah juga tidak bisa sendiri, kami butuh dukungan. Stakeholder ini ada penyedia jasa konstruksi, Ya. ada konsultan, Ya, di situ benar, ada Pak. asosiasi Inkindo, Dan LPJK dan lain sebagainya. Kemudian ada asosiasi beton semen dari material sendiri gitu ya. Iya. Termasuk pengguna bangunannya sendiri, pengguna jalan, Ya. pengusaha-pengusaha tambang, pengusaha-pengusaha bahan bangunan. Ayo kita sama-sama lah membangun Provinsi Banten ini sehingga apa yang kita canangkan bisa dapat segera terrealisasi. Ya, kami juga mohon dukungan program-program pemerintah, pembangunan jalan baru, jalan tol, jembatan, irigasi dan lain sebagainya. Masyarakat bisa ikut mendukung juga nih. Iya. Kalau ada pembangunan jalan menuju daerahnya, kampungnya, kami mohon didukung juga. Iya. Nah, karena itu untuk kepentingan mereka. bersama Yang juga. sehari-hari menggunakannya jalan itu adalah masyarakat di sekitar Masyarakat situ. juga, baik. Gitu. Jadi, ayo kita Sama-sama lakukan kerjasama. sama-sama, Nah. kita dukung program pemerintah supaya nih nanti 5 tahun ke depan, 2025, 2030, 10 tahun ke depan, kita tidak lagi bicara jalan rusak. Iya. Kita udah bikin jalan baru, bikin Iya. Yang lainnya ya Pak ya. masa dari yang tahun lain. 2001 Masih bicaranya ngobrol jalan rusak terus. kan. Iya kan? Harus ada ujungnya nih. Harus gitu. aja. Nah, oke. Baik, luar biasa harapannya semoga bisa terrealisasi Pak ya. Tentunya Ya, juga ini amin. perlu kerjasama, sama-sama kerja nih dengan pemerintah, masyarakat, semua stakeholder Betul. pastinya. Baik, terakhir Bapak, ini sebelum menutup perjumpaan, closing statement untuk pemirsa Sultan TV di rumah, silakan Pak, sebelah sini. Baik, pemirsa Sultan TV di rumah ataupun dimanapun berada, ayo kita sama-sama mendukung program-program pemerintah dalam rangka menyelesaikan pembangunan infrastruktur, dalam rangka membangun Provinsi Banten khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ayo kita
sama-sama semangat nih, walaupun lagi pandemi, kita tetap semangat ya, tetap dengan melakukan jaga jarak, cuci tangan, tapi kita kerja tidak boleh berhenti nih. Program-program harus terus berjalan. Mari kita selesaikan. Tahun 2020 ini kita berusaha selesaikan target kita. 2021 insya Allah pembangunan di Provinsi Banten ini, khususnya infrastruktur, akan cukup banyak kemajuan, sehingga ada daerah-daerah yang dibuka dan lain sebagainya. Itu semata-mata untuk kemajuan kita bersama. Oke, Ya, luar terima kasih. biasa. Terima kasih juga Pak Abdullah. Ini hari ini kita sudah selesai juga perbincangan kita hari ini. Banyak sekali insya Allah yang didapat. Semoga hari ini yang kita diskusikan bisa bermanfaat juga Pak untuk Amin. pemirsa Ya, Sultan TV di rumah. Dan diucapkan terima kasih banyak Pak Robi. Ya, sama-sama, Mbak Andi. Sehat terus Pak ya. Amin, ya, Jangan sama-sama, ya. kapok main ke Sultan TV Enggak, Pak. kalau diundang datang kok. Datang masih Iya. insya Allah ya Pak. Terima kasih juga pemirsa sudah saksikan bincang hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga 10.00 waktu Indonesia Barat, dan juga dengan narasumber-narasumber yang berbeda setiap harinya. Dan juga terima kasih pemirsa serta Pak Robi. Hani ucapkan terima kasih lagi. Akhir kata, saya Hanifah Abdillah dan juga narasumber Hani hari ini, Robi Cahyadi. kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.